Semuanya, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah memandang masalah dengan cara pandang Tuhan. Kayaknya yang satunya dikecilin dikit deh. Channel 1. Ya. Tes 1, naik dikit. Ya. Memandang masalah dengan cara pandang Tuhan, maka engkau akan mendapat satu kelegaan ya, walaupun di sekeliling saudara mungkin hal-hal yang tidak baik yang saudara hadapi. Boleh dikeluarkan? Tes. Mungkin dimatiin aja deh itunya. Saya pakai ini aja. Tes 1 ya. Memandang masalah dengan cara pandang Tuhan. Coba dikeluarkan ayatnya Yeremia 29 ayat 11. Saudara, apa yang saudara hadapi sepertinya itu satu kecelakaan, tapi firman Tuhan berkata apa? Di Yeremia 29 ayat 11 ya. Ya, kita baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukannya rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara tahu ayat ini keluar ketika sedang ada masalah di bangsa Israel. Coba ayat 10-nya ditampilkan sebelum ayat ini keluar. Ternyata bangsa Israel setelah dibebaskan oleh Tuhan, ya, masuk ke satu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ternyata Tuhan mau bangsa Israel ini keluar dari negeri yang dijanjikan, yaitu penuh dengan susu dan madu, untuk ditawan ke negeri Babel. Bagi bangsa Israel itu apa? Hal yang tidak baik, menjadi tawanan. Ya, kita baca dulu ya. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun, selama 70 tahun loh harus dibuang di negeri Babel. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tempat ini apa? Ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Jadi ditawan selama 70 tahun, baru ayat 11-nya keluar. 11. Bagi bangsa Israel, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang kita hadapi mungkin nggak sesuai dengan harapan. Kita baru saja di PHK. Kita baru saja kehilangan sesuatu. Kita baru saja mengalami yang begitu mengecewakan. Kita mengalami keterpurukan. Saya mau katakan, kalau saudara ada di dalam tangan Tuhan, saudara nggak usah takut. Karena firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancanganku atas kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tapi kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, diputus pacar, bukan rancangan kecelakaan. Tapi bagi kita kan itu kecelakaan. Kehilangan penghasilan apa bukan satu kecelakaan? Ternyata di balik apa yang Tuhan lakukan buat hidup kita untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka tema khotbah saya adalah memandang masalah kita dengan cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan adalah di ayat paling terakhir, maksud saya ayat 11b-nya, yaitu untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana kita bisa melihat yang terjadi dalam hidup kita itu mengecewakan, tapi di balik mengecewakan itu adalah untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saya nggak tahu apa yang saudara alami, karena saya mengalami satu hal, ya, satu kejadian, seumur-umur saya nggak pernah mengalami seperti ini. Saudara bisa lihat ketika saya menyampaikan firman Tuhan yang beberapa minggu yang lalu, saya begitu kacau, karena hati saya berkecamuk. Akhirnya, saya mendapat sesuatu dari peristiwa ini, ya ini ya. Nah, kita coba bahas, kita renungkan sedikit. Di sini ada dua rancangan. Rancangan damai sejahtera vs lawan rancangan kecelakaan. Apa yang saya cerita itu, saudara bagaimana? Ketika saudara diputus sama kekasih, ini juga saya alami. Maksudnya ada salah satu, ya, seseorang yang diputus pacarnya, itu kecelakaan. 2 tahun kemudian saya melihat, di balik diputusnya oleh kekasihnya, ada hal yang baik terjadi ini di depan mata kepala saya sendiri. Ya, saudara, Tuhan itu ada di mana sih? Di atas.
Jadi saudara harus memandang segala sesuatu itu dari atas. Saya sering katakan, kalau saudara dalam mengalami kemacetan, ya, tapi kalau saudara bisa memandang dari atas, saudara bisa tahu macetnya itu saudara cuma, ya mungkin 500 meter. Saudara tahu di ujung situ jalannya sudah lancar. Jadi saudara akan tetap aja bersuka cita, ya. Nah, rancangan damai sejahtera vs rancangan kecelakaan, tadi contoh. Kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan mobil saudara, omset saudara menurun, kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin kekasih. Saya ambil contoh, ini cara pandang ya. Jim Bakker, seorang penginjil, dia dari Inggris, dia melayani di Portugal. Waktu itu Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya karena Perang Dunia Kedua, negara dalam keadaan kacau, dia memutuskan untuk mengembalikan istri, anaknya yang berusia 2 tahun, seorang anak, maksudnya istri dan anaknya yang berusia 2 tahun, berusia 8 tahun, dan keponakannya. Jadi 3 orang ini untuk kembali ke negaranya, yaitu Inggris. Nah, hari minggunya, jadi beberapa hari Jim Bakker memutuskan untuk kembalikan istri, anaknya, dan keponakannya. Hari minggunya, dia menyampaikan firman. Setelah dia menyampaikan firman, dia memberi satu pengumuman. Pengumumannya begini, saudara-saudara, istri saya dan anak saya yang berusia 2 tahun dan keponakan saya sekarang sudah selamat sampai di tujuan. Selesai itu, dia turun dari mimbar. Pandangan saudara apa? Oh, selamat kah? Selamat ya ke negara Inggris. 3 hari kemudian, ternyata jemaatnya baru tahu bahwa kapal yang ditumpangi oleh istri dan anaknya yang usia 8 tahun dan keponakannya itu kena torpedo, meledak dan hancur. Tapi cara pandangnya daripada Jim Bakker itu, dia selamat sudah sampai di mana? Di surga. Itulah membuat dia tetap kuat, tegar dalam menyampaikan firman Tuhan. Ini contoh ya, cara pandang dia itu, kalau dipimpin oleh Roh Kudus dia seperti itu. Saya mau cerita-cerita kesaksian-kesaksian, artinya di balik musibah itu selalu ada berkat.